Buku ini lahir berangkat dari ketakutan saya. Andaikan suatu hari nanti saya hidup sendirian, menua. Fun fact-nya adalah saya pembaca buku sebelum ini. Jadi yang buku yang terima kasih Kak Vita. Dan itu adalah salah satu buku yang paling lama aku baca, sekitar hampir 1 bulan. Karena kenapa? Setiap kalimat per kalimatnya itu membuat aku harus exhale dan inhale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya akan sedikit bercerita tentang apa yang saya pegang malam ini. Buku ini lahir berangkat dari ketakutan saya. Andaikan suatu hari nanti saya hidup sendirian, menua. Tidak ada seorang pun yang saya cintai, dan tidak ada seorang pun yang mencintai saya. Tinggal di rumah kota kecil, duduk sendirian, membaca buku, memeluk diri sendiri, pergi ke surau, kembali memeluk diri sendiri. Bayangkan betapa sunyi hidup semacam ini. Saya bertanya, bagaimana cara saya agar bisa terhindar dari kesunyian di masa tua itu? Saya berdiri di titik ini, menarik satu garis lurus panjang ke hadapan. Saya melihat sekeliling, dan salah satu cinta paling hangat yang saya temui ialah cinta anak perempuan kepada ayahnya. Jika diizinkan, saya juga ingin merasakan cinta itu. Apakah ketika saya suatu hari nanti menjumpai cinta itu, apakah hidup saya akan berubah? Dan ketika saya telah memberikan segala apa yang saya punya, apakah ia akan tetap bertanya, jika aku bersama dari apapun, apakah aku akan kaya? Apakah aku akan cantik? I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Lagu tadi ada di dalam buku saya. Kita tahu jawabannya, bahwa masa depan bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Yang terjadi, terjadilah. Sera, sera. Dan ketika anak perempuan nanti tumbuh dewasa, apakah ia akan menjumpai satu sosok laki-laki lain yang ia cintai selain ayahnya? Atau dalam jangka waktu yang cukup lama, ia tidak menjumpai dambaan hatinya? Lama-lama rasa sulit disuka. Bagilah malam ini istimewa. Saat dia kembali masuk kamarnya, tentara dan kemurungan hatinya. Lagu Tulus tadi menggambarkan bagaimana saya menggambarkan bab pertama dalam lagu ini. Seorang gadis yang tengah dilanda asmara, dan dalam waktu ketika ia jatuh cinta, saya mematahkan hatinya. Buku ini layak menjadi wishlist bacaan mustahilnya. Bercerita tentang seorang ayah yang dengan segala keterbatasannya berusaha sekuat tenaga membahagiakan putri, anak perempuan satu-satunya. Siapapun kamu, anak perempuan dari ayahnya, atau seorang laki-laki yang kini atau nanti menjadi seorang ayah, layak untuk membaca buku ini. Saya ingat betul ketika saya merampungkan naskah ini,
air mata saya jatuh, membuat saya tersadar. Agaknya ketakutan saya di awal tadi, apakah nanti saya akan dicintai atau tidak, apakah nanti saya akan mencintai atau tidak, karena saya selalu beranggapan bahwa saya adalah tokoh utama dari setiap cerita. Padahal jika bahagia juga bisa dirasa jika kita bukan siapa-siapa. Diberi kesempatan untuk bercerita, ini adalah hal sederhana yang membuat saya bahagia. Selamat malam, saya Ismail Ahmad, penulis novel Laki-Laki Tanpa Tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kak Ismail Ahmad. Halo Kak Vita. Halo, tadi kita udah ini Boleh. Ini Laki-Laki Tanpa Tanya. Udah ada yang baca sinopsisnya belum? Udah ada yang tahu belum? Belum. Aku merekomendasikan kalian untuk beli buku ini karena aku udah baca sinopsisnya. Masya Allah. Tapi kalau yang nggak tahan soal ayah ya tarik nafas, baru buang lagi pelan-pelan, dibaca pelan-pelan. Ini fun fact ya. Jadi Ismail ini sebelum ini bulan September awal kan ya? Iya ya. Terbitnya. Jadi sebelum buku ini Kita perlu jeda untuk sembuh dari luka. Kita perlu jeda Untuk sembuh dari luka. Panjang banget jadi kadang aku lupa. Fun fact-nya adalah saya pembaca buku sebelum ini. Jadi yang buku yang Terima kasih Kak Vita. Dan itu adalah salah satu buku yang paling lama aku baca, sekitar hampir 1 bulan. Karena kenapa? Setiap kalimat per kalimatnya itu membuat aku harus exhale dan inhale. Ya, dan aku termasuk orang yang cepat dalam baca buku, tapi bukunya Ismail ini yang kemarin yang aku baca itu tipis teman-teman, tidak setebal ini masih lebih tebal nih, setengahnya ini ya, kalau nggak salah ya, setengahnya ini, dan itu membuat aku membacanya benar-benar salah satu buku yang cukup lama aku baca. Biasanya aku kalau kayak gini biasanya aku selesaikan nggak sampai 1 minggu. Waduh. Kalau segini, nah itu kan harusnya kan aku bisa selesai 2-3 hari ya, tapi kemarin terima kasih loh. Makasih Kak Vita udah baca juga. Aku setiap kalimat benar-benar harus exhale, inhale. Aku berkali-kali ada yang bilang kayak bukumu nih berat banget nih soal Terima kasih Kak Vita sudah bersedia menjadi dan aku baca. merekomendasikan teman-teman untuk membeli buku ini. Terima kasih Kak Vita. atas bukunya.